kembali lagi di podcast Laboratorium Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di podcast kali ini, saya Nindya Larissa Kencana ditemani oleh salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 2023, Saudara Fahmi Sahnardi. Boleh di-say hi pada Halo. teman-teman sekalian? Oke, aktivitas puisi itu tidak lepas dari membuat, menulis, serta mengapresiasi, betul Saudara Fahmi. Jadi Saudara Fahmi ini salah satu mahasiswa yang bisa dibilang aktif, sangat aktif dalam membuat karya sastra. Nah, bagaimana sih, sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang puisi ya, bagaimana sih rasanya itu di kuliah, menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra ini? Baik, terima kasih host. Sebelumnya mungkin saya sangat memiliki alasan memilih untuk kuliah di program studi ini, ya karena saya bisa mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan puisi. Karena saya mungkin menyukai hobi saya itu puisi. Anda sangat menyukai puisi, jadi ya, dari karya sastra yang sangat banyak itu, jenis-jenis karya sastra yang sangat banyak, Anda sangat menyukai puisi. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih alasan Anda menyukai puisi? Ya karena puisi itu kan sulit ya, mungkin tidak semua orang bisa membuat puisi. Karena itu kalimat-kalimat yang dibuat itu harus cantik. Kalimat-kalimatnya itu bukan kalimat yang sehari-hari kita gunakan, tapi kalimat yang dikemas dengan sangat baik. Jadi puisi itu teman-teman tidak bisa lepas dari kata-kata, kumpulan kata-kata yang indah, yang disusun dengan indah sehingga menjadi puisi dan mempunyai kata-kata puitis yang sangat menarik ya. Oh ya, betul. Oke, jadi Anda sangat menyukai puisi ya. Apa sih awal mula Anda itu menyukai puisi? Mungkin karena saya suka menonton di televisi, karena dulu itu kan ada acara yang menyangkut tentang puisi. Jadi saya dengar-dengar itu kalimat-kalimat yang digunakan itu sangat cantik. Jadi mulai dari situ saya menyukai puisi. Baik, jadi dari melihat ya. Oke, jadi kalau dari melihat nih ya, Saudara Fahmi itu sebenarnya ada sosok gak sih di belakang saudara itu yang membuat saudara tuh membuat puisi itu, mengikuti aktivitas puisi ini? Apakah ada sosok di belakang itu? Kalau sosok mungkin kedua orang tua saya support saya untuk melakukan puisi ini. Kalau dari teman-teman mungkin tidak terlalu ya. Jadi Anda sering membuat puisi sendiri mungkin ya, inspirasi dari orang tua. Puisi apa sih yang sering Anda buat? Mungkin bisa puisi percintaan, puisi tentang sedih, yang mana itu mungkin tentang perasaan manusia. Pernah gak sih Anda tuh kehabisan ide dalam membuat puisi? Oh, udah pasti itu pernah itu. Karena saat itu mungkin lagi kepengen buat puisi, tapi kan ide itu nggak muncul untuk membuat puisi. Jadinya ya kesel sendiri itu karena nggak bisa buat puisi, tapi pengen buat puisi. Ya, nah biasanya kan Anda tuh membuat puisi itu kan pasti ada inspirasi lah ya. Ya benar. Nah, biasanya Anda tuh lebih sering mendengar atau membaca referensi-referensi puisi nih. Oh, kalau misalnya dibilang untuk membaca atau mendengar, saya suka untuk membaca. Kalau membaca nih berarti banyak banget ya buku-buku puisi Saudara Fahmi. Kira-kira ada berapa banyak sih buku-buku yang Saudara Fahmi punya nih, buku-buku puisi yang Saudara Fahmi punya? Oke, mungkin saya memang dikira itu hunting buku-buku kayak gitu. Kalau saya hitung-hitung mungkin sudah sekitaran 30 buku, yang mana satu buku itu berisi banyak kali puisi. Jadi saya mungkin bisa mendapatkan ide dari buku-buku itu untuk membuat puisi. Baik, berarti Anda tuh sering membaca-baca buku ya untuk untuk mendapatkan ide. Iya, nah kalau untuk menilai nih ya, apa yang biasa Anda nilai saat membaca atau membaca ya, lebih proper membaca puisi orang lain? Apa sih yang biasa Anda nilai itu? Ya, yang pasti yang paling utama itu kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang indah, yang cantik itu yang menjadi ciri khas suatu puisi. Nah, jadi kan Anda kan tahu nih bagaimana sih ngelihat yang puisi bagus, puisi yang setidaknya tuh Anda tahu lah ya.
Nah, jadi gimana sih, kasih dong tips kita cara membuat puisi agar puisinya tuh menarik gitu. Aduh, sulit juga ya. Tapi kalau saya pribadi itu karena saya suka membaca-baca buku, di situ muncul ide-ide kalimat-kalimat yang mungkin kita juga tidak tahu apa artinya. Jadi cari di Google atau cari di media manapun yang menyediakan tempat-tempat arti dari kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita tuh memperbanyak kosakata dalam membuat puisi gitu. Oke, jadi memperbanyak kosakata nih teman-teman agar kita tuh bisa membuat puisi tuh Iya, yang membuat puisi menarik. dengan menarik. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah gak sih saudara Fahmi ini membuat puisi untuk orang yang spesial? Bisa dari keluarga, pacar Aduh, mungkin. waduh. Pokoknya orang yang terkasih lah. Iya, saya pernah buat satu. Nah ya, Ya. pastinya dong. Tuh, enak kan teman-teman kalau jadi pacar atau teman dekat dari seseorang yang memang puitis ya. Jadi mungkin tiap hari semua kegiatan dari teman-teman itu dijadiin puisi ya sama saudara Fahmi. Oke, kalau seperti itu biasanya di mana sih kamu tuh mendapatkan kayak ide kayak gitu, dari lihat apa mungkin? Kalau ide itu tergantung tempat. Bisa saja mungkin di WC sekalipun. Bisa ya. Di WC. Lagi merenung kan? Iya, Lagi dapat nunggu ide langsung. nunggu air di ini penuh Ya. gitu sambil membuat puisi ya saudara Fahmi. Ini sangat kreatif loh teman-teman ya. Saya tuh mendengarnya luar biasa ya jawaban dari saudara Fahmi ini, tempat inspirasinya. Terus tadi kan ada pernah membuat puisi spesial untuk orang yang spesial. Nah, ada nggak sih puisi yang menurut Anda tuh sejauh ini yang paling spesial? Ada yang sampai saat ini masih saya suka puisi ini. Puisi buatan Anda sendiri. Iya, buatan saya sendiri pastinya. Boleh nggak sih nih ya, terakhir nih teman-teman, karena mungkin durasi ya. Jadi boleh kali saudara Fahmi di-spill nih puisinya, puisi yang paling spesial menurut saudara Fahmi sampai sekarang. Puisi yang dibuat sama saudara Fahmi. Oke, boleh. Silakan langsung. Oh. Oke, ini puisi yang menurut saya spesial ya. Judulnya itu adalah Jika Saja Sekali Lagi. Langsung dibacakan ini. Langsung saja dibacakan saudara Fahmi. Langsung saja saya bacakan. Di dalam bait yang paling sakit, terbentang saja yang aku pendam. Di kalamu yang tengah ricau, ku persembahkan dengan lantang sebuah kekaguman. Aku seorang pejuang dalam bisik sukma diam. Ku berikan semua rasa gerak sedikit demi sedikit padam. Kalau aku bertanya mengapa sekali lagi, tidak jawab dalam palung kesunyian ini. Kita masih dicinta. Dunia masih mau menyaksikannya. Jika saja kau mau bertamu lebih lama, datanglah esok pagi. Aku tidak apa ditinggal sekali lagi. Okay. Wow, teman-teman, bagus banget ya karya puisi dari saudara Fahmi ini yang sejauh ini. Dari sekian banyak karya puisi saudara Fahmi, dia ini yang menurut dia yang paling spesial. Jadi bagus banget, dan kata-kata yang sangat tadi seperti tadi kita bilang dari awal, puisi itu adalah kumpulan kata-kata indah yang dirangkai seindah mungkin sesuai dengan pikiran narator. Dan pikiran saudara Fahmi ini imajinasinya sangat tinggi ya teman-teman saya. Saya ini sangat Terima kasih. sangat mengapresiasi saudara Fahmi dengan banyaknya karya puisi yang dia punya. Dan itu tadi sudah salah satu kita dengarkan puisi dari saudara Fahmi, di mana itu puisi yang paling spesial dari saudara Fahmi. Dan menurut saya memang kata-katanya itu sangat spesial, setiap kalimatnya memiliki arti yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja saudara Fahmi tentang puisi podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah mau ditanya-tanya nih. Iya, baik. Dan jangan sungkan untuk tetap berkarya terus. Siap. Tetap berkarya dan semangat berkarya ke depannya. Baik. Saya rasa ini masih sedikit sebenarnya ya, tapi mungkin nanti kita bikin part 2. Part 2, jika kalian setuju. Jadi kita tunggu saja nanti, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat berkarya, tetap semangat membuat puisi-puisinya, dan kami tunggu
puisi spesial Anda selanjutnya. Terima kasih semuanya.